Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Iqbal. Saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Raharja. Pada video kedua kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang sudah saya pelajari seputar cache memory. Video ini merupakan tugas mata kuliah Organisasi Komputer dari dosen saya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja pada materinya. Yang pertama, saya akan membagi materi cache memory ini pada beberapa rumusan pertanyaan. Rumusan pertanyaan seperti berikut, yaitu 1. Apa itu cache memory? 2. Apakah cache memory dan RAM itu sama? 3. Alasan diciptakan cache memory. 4. Apakah cache memory memiliki jenis-jenis kecepatan seperti yang terdapat di dalam RAM? Dan yang kelima, bagaimana proses masuknya data ke CPU melalui cache memory? Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Apa sih itu cache memory? Cache memory merupakan jenis memori berukuran kecil yang sifatnya sementara serta memiliki kecepatan pengiriman dan penerimaan data yang besar. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, fungsi dari cache memory ini sendiri adalah untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache akan menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi, bisa disimpulkan fungsi dari cache memory ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Untuk mempercepat akses data pada komputer. 2. Meringankan kerja prosesor. 3. Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang terakhir adalah untuk mempercepat kinerja memori. Nah, setelah kita mengetahui apa itu cache memory, pada soal kedua ini terdapat pertanyaan, apakah cache memory dan RAM itu sama? Jawabannya adalah iya. Cache memory dan RAM itu memang sama, hanya saja kecepatan dari cache memory ini dapat melebihi kecepatan dari RAM. Karena penciptaan cache memory ini memang ditujukan untuk membantu kinerja RAM itu sendiri dalam mengirim data ke prosesor. Oleh sebab itu, julukan dari cache memory ini adalah static RAM atau SRAM, yang berarti RAM yang sangat spesial atau sangat cepat. Sedangkan julukan dari RAM biasa disebut juga dengan DRAM atau dynamic RAM. Setelah kita mengetahui kalau cache memory dan RAM itu sama, pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa alasan cache memory dibuat? Jadi, oleh karena itu, pada soal nomor 3 ini, saya akan menjelaskan apa alasan cache memory dibuat. Namun, sebelum saya menjelaskan apa alasan cache memory dibuat, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang berhubungan dengan cache memory. Komponen-komponen yang berhubungan dengan cache memory adalah sebagai berikut, yaitu 1. CPU atau prosesor. CPU atau prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Kecepatan CPU ini di dalam menerima dan mentransfer data berkisar antara 1 GHz sampai dengan 4 GHz. Yang kedua ada hard disk. Hard disk merupakan memori yang dapat membaca dan menyimpan data pada komputer. Kecepatan hard disk ini berkisar antara 80 sampai 90 megabit per second. Dan selanjutnya ada RAM. Seperti yang sudah saya bahas tadi, RAM atau random access memory merupakan memori sementara yang lebih cepat kemampuan mengirimnya dari HDD. Pada generasi terbarunya yaitu DDR3 dan DDR4, kecepatan dari RAM dapat menyentuh angka 1200 sampai dengan 2100 MHz. Sehingga dari pengertian tadi kita dapat memahami bahwa alasan dibuatnya cache memory pada sistem komputer ini adalah didasarkan pada kondisi ketika CPU yang memiliki kecepatan menerima dan mengirim data sebesar 1 GHz sampai dengan 4 GHz diharuskan mengirim data kepada HDD yang hanya dapat menerima dan mengirim data sebesar 80 sampai 150 megabit per second. Otomatis kecepatan menerima data yang bisa dilakukan oleh HDD tidak setara dengan kecepatan menerima data yang dilakukan oleh CPU, sehingga hal ini dapat mengganggu performa komputer. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diciptakanlah RAM dengan level kecepatan di atas HDD untuk membantu menerima data dari prosesor dengan cepat. Akan tetapi, ternyata level kecepatan RAM tersebut belum bisa menyamai level kecepatan CPU dengan baik. Hal ini dikarenakan di dalam CPU generasi terbaru telah terdapat komponen core tambahan pada CPU-nya. Jadi apabila core tersebut meminta data secara bersamaan, maka RAM tidak akan memberikan data secara sama pada saat yang bersamaan juga, sehingga diciptakanlah cache memory untuk mengatasi hal tersebut. Dan dengan munculnya cache memory ini, maka data dari CPU sudah tidak perlu disimpan lagi di dalam RAM ketika sedang tidak dipakai. Akan tetapi data tersebut akan langsung disimpan ke dalam cache memory supaya performa dari komputer tersebut dapat meningkat. Kecepatan dari cache memory ini berjarak dari kilobyte hingga megabyte, sehingga proses masuk ke urutan data akan berbentuk sebagai berikut. Tuh, ada CPU, cache memory atau SRAM, ada RAM atau DRAM, dan ada hard disk. Nah, pada pertanyaan selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah cache memory memiliki jenis kecepatan seperti yang dimiliki oleh DRAM? Dan jawabannya adalah iya.
Dalam menjalankan tugasnya, untuk membaca serta mengirim data, cache memory menggunakan 3 jenis level kecepatan untuk mengirim datanya. Jenis-jenis level tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ada level 1 cache memory, kedua ada level 2 cache memory, ketiga ada level 3 cache memory. Untuk pengertian dari level 1 cache level 2 cache, dan level 3 cache tersebut adalah sebagai berikut. 1. Level 1 cache memory. Level 1 cache memory merupakan memori cache tercepat yang terdapat di dalam CPU itu sendiri. Dalam hal prioritas akses data, level 1 cache memory memiliki data yang paling dibutuhkan oleh CPU saat menyelesaikan tugasnya. Selama melakukan tugasnya, level 1 cache memory biasanya menaikkan kecepatan hingga 256 KB. Namun beberapa CPU mode sekarang dapat menaikkan hingga 1 MB. Dan alasan kenapa cache memory dapat menyaingi kecepatan CPU padahal kapasitas kecepatan hanya terdapat di kilobyte hingga megabyte ialah karena beberapa para memory cache ini nyatanya terletak langsung di dalam setiap core CPU tersebut, sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa memory cache dapat menyaingi kecepatan CPU. Dan untuk level 1 cache ini sendiri, semua memory cache-nya terletak di dalam CPU dengan ukuran kecepatan 2-64 KB di setiap memorinya. Selanjutnya, level 2 cache memory. Level 2 cache memory ini dapat terletak langsung di dalam CPU maupun di luar CPU. Untuk yang terletak langsung di dalam CPU, masing-masing core pada CPU memiliki satu L2 cache memory. Sedangkan yang di luar CPU, satu L2 cache dimiliki oleh 4 core yang terdapat di dalam CPU sekaligus. Akan tetapi, L2 cache yang terletak di CPU ini akan dikoneksikan oleh bus memory yang sangat cepat. Dan untuk ukuran dari L2 cache ini berkisar antara 256 sampai 512 KB. Oleh karena itu, kecepatan dari L2 cache ini lebih lambat dari L1 cache. Dan jenis level cache memory yang terakhir adalah LT cache memory. LT cache memory atau yang sering disebut juga dengan LT cache. Meskipun tidak semua prosesor memiliki LT cache dan hanya terdapat di beberapa prosesor generasi selanjutnya, tetapi level ini akan tetap saya bahas. LT cache merupakan memory cache yang dibuat untuk meningkatkan dan memaksimalkan performa dari L1 dan L2 cache. Letak dari LT cache terdapat di luar dari prosesor dan digunakan bersama-sama untuk semua core. Ukuran dari LT cache sendiri mencapai 1 MB hingga 8 MB, sehingga LT cache dapat terbilang lebih lambat dari L1 cache dan L2 cache, namun tetap lebih cepat dari RAM. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan terakhir. Bagaimana proses masukkan data ke CPU melalui cache memory? Proses masukkan data pada CPU adalah sebagai berikut. Ketika CPU membutuhkan data, maka ia pertama kali akan mencari ke L1 cache. Tapi, jika dia tidak menemukannya, maka ia akan mencari lagi ke level 2 cache. Namun, apabila dia tidak menemukannya lagi, ia akan mencari ke level 3 cache. Jika data yang dicari CPU ditemukan pada cache memory, maka hal tersebut akan disebut cache hit. Sedangkan jika data tersebut tidak ditemukan pada cache memory, maka akan disebut sebagai cache miss. Jika data tidak ditemukan pada T cache, CPU akan mencari data tersebut ke RAM. Meskipun apabila data tersebut tidak ditemukan pada RAM, maka data tersebut akan dicari di hard disk. Sehingga jika kita baru pertama kali menyalakan komputer atau menyalakan sebuah aplikasi, maka CPU akan meminta data dari hard disk atau RAM. Habis itu baru setelah aplikasi dibuka dan akan digunakan kembali, maka CPU akan mengambil data dari cache memory untuk proses yang lebih cepat. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.